Kita akan selanjutnya akan ngobrol-ngobrol nih, karena kita butuh banget yang namanya fresh idea, ya kan? Pastinya untuk membuat karya kita tuh kita butuh kayak masukan-masukan. Kita butuh pencerahan. Pencerahannya langsung dengan narasumber ya. Dimana kalau narasumber pertama kita adalah salah satu juri yang tadi saya sudah sapa di awal acara. Beliau mengawali karirnya sebagai seorang penulis. Telah memenangkan beberapa penghargaan seperti Aliansi Jurnalis Independen, UNICEF, dan juga Indigenous Voices in Asia. Dan pada tahun 2014 beliau menerima fellowship dari Asia Pacific Journalism Center di Melbourne. Dan sejak 2016 beliau juga bekerja sebagai kreator cerita dan pernah bekerja sama dengan berbagai rumah produksi di dalam dan juga luar negeri seperti Astro Malaysia dan Spotify Asia. Langsung aja di sebelah saya, ini dia ada Mas Bayu Maitra. Halo, selamat pagi semuanya. Mas Bayu, aku tuh sangat merasa tersanjung bisa duduk bersebelahan dengan seorang yang pencetus karya hebat ya Mas Bayu ya. Mas Bayu, bagaimana nih komentarnya di tahun ini AIS Fest 2021 dilaksanakan walaupun secara virtual? Ketika saya menerima undangan gitu untuk ikut mengisi sebagai juri di sini, saya merasa sangat terhormat gitu ya, dan karena kemudian saya melihat karya-karyanya tuh benar-benar luar biasa gitu ya, menarik dan kreatif. Ternyata teman-teman di SDPP ini punya potensi gitu buat berkarya di bidang audiovisual gitu, dan saya sangat menantikan karya teman-teman ke depan. Setuju banget, dan saya juga merasakan hal yang sama, yang penasaran. Dan Mas Bayu juga menjadi juri, ya kan? Betul. Untuk di kategori video. Betul. Waduh, jadi ini patut banget teman-teman simak, karena isinya adalah tips dan trik. Karena kita juga penasaran nih, kan banyak banget peserta yang, aduh saya harus apa ya? Apa yang harus saya lakukan ya? Nggak boleh contek, tapi juga kadang-kadang butuh video, insight. Nah, seperti apa tips dan triknya? Boleh dong disampaikan Mas Bayu, silakan. Siap. Oke, teman-teman, selamat pagi teman-teman sahabat frekuensi. Terima kasih sudah hadir pagi ini. Salam sehat selalu gitu. Pagi ini kita akan ngobrol sedikit tentang bagaimana sih kita bisa membuat video yang akan kita buat menjadi lebih menarik. Saya menamakannya sesi ini cara mudah untuk merancang video yang menarik. Agenda kita hari ini pertama nanti kita akan nonton beberapa karya dari peserta yang tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kita akan membedah film itu sedikit secara lebih kritis sehingga kita bisa kedepannya merancang video yang lebih baik lagi gitu ya. Saya beberapa hari terakhir ini saya menghabiskan waktu dengan menonton berulang-ulang karya dari teman-teman, dan luar biasa. Saya merasa dari tahun ke tahun tuh kita ngelihat adanya penggalian kreativitas yang lebih dalam lagi dalam berkarya. Kemudian yang kedua, saya juga melihat adanya eksplorasi gaya dalam teknik penceritaan, dan ini penting sekali di video karena cerita adalah tulang punggungnya film gitu ya. Dan yang ketiga, kita juga melihat adanya peningkatan dalam hal teknik produksi. Dari yang pertama tahun-tahun lama terlihat sederhana gitu, lebih simple, kemudian di tahun 2019 dan 2020 menjadi lebih rumit dan lebih matang gitu. Tapi pertanyaan kita selanjutnya kan, kedepannya apa? Apa sih selanjutnya? Nah, untuk itulah sesi ini kita bikin ya. Jadi pertama kita akan menonton dengan kritis. Mungkin banyak dari teman-teman bertanya gitu, gimana sih caranya nonton dengan kritis gitu ya? Kenapa nggak nonton aja sih gitu, yang biasa aja? Nah, ini penting karena ini adalah langkah awal dari bagaimana kita menjadi lebih kreatif dan lebih kritis ketika melihat sebuah karya, terutama video. Nah, cara gampangnya begini. Yang pertama, banyak kan kita lihat teman-teman orang gitu kalau ditanya bagaimana filmnya, wah bagus atau oh jelek atau ya lumayan lah gitu ya. Nah, cara pertama agar kita bisa lebih kritis adalah jangan berhenti di sekedar rasa gitu ya. Jadi jangan generalisasikan sebuah film itu ke dalam satu kata seperti bagus, sedih, menarik dan lain sebagainya. Nah, kita itu harus mencoba menambahkan kata tapi di belakang rasa yang muncul tersebut. Misalnya, oh film itu bagus ya, tapi pemainnya kurang bagus misalnya. Atau, oh film ini gambarnya kurang bagus ya, tapi jalan ceritanya menarik atau pesannya bagus gitu. Nah, teman-teman mungkin mulai harus mencermati hal-hal seperti ini lebih dalam lagi gitu, supaya
ketika nanti kita berdiskusi soal film gitu, kita tidak hanya membicarakan soal apa rasa yang kita terima gitu, tapi kita juga bisa membedahnya gitu. Kemudian selanjutnya, coba pertanyakan apa sih hal-hal yang sebetulnya memicu rasa yang teman-teman rasakan tersebut gitu. Ketika teman menonton film kemudian merasa sedih, coba di breakdown apa aja. Apakah aktor atau aktrisnya sangat meyakinkan memainkan perannya sehingga kita ikut terbawa, atau apakah karena alurnya memang sedemikian menarik dan itu membuat kita hanyut gitu dalam emosi, atau apa yang lain. Jadi pertanyakan hal-hal itu secara spesifik gitu. Jadi ketika teman-teman merasakan wah lucu banget ini film, teman-teman tahu gitu apa yang bikin lucu gitu ya kan, apakah dialognya, ekspresinya gitu, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, pertanyakan kepada diri teman-teman sendiri gitu ya, jika Anda diminta membuat ulang film tersebut, apa yang hendak Anda ubah gitu. Mungkin Anda ingin menambahkan durasinya atau justru mengurangi. Mungkin Anda akan memilih mengganti pemain pemerannya, atau mungkin menggunakan latar tempat tertentu. Jadi ini adalah cara buat teman-teman melatih kepekaan artistik dalam menangani sebuah film gitu ya. Jadi ketika kita menonton dengan pola pikir seperti ini, saya akuin memang ini tidak akan jadi pengalaman menonton yang sepenuhnya enak gitu ya, karena tidak larut, tidak mengikuti begitu saja gitu. Tapi dengan begini kita akan bisa lebih appreciate terhadap karya tersebut. Tidak masalah karya tersebut bagus atau jelek, tapi kita akan selalu mendapat insight atau pelajaran dari karya tersebut. Kalau itu sudah bisa dipahami, sekarang kita nonton sejenak film ini. Ini film, kalau tidak salah, dari kontes iFest Fest yang tahun 2019, pemenang kedua kalau tidak salah. Judulnya Sri Kandi Pengendali Frekuensi Radio, karya Helmi Wartapane. Coba kita lihat dulu. Pekerjaan sebagai pengendali frekuensi bagi perempuan, ya ada suka dukanya. Kita sebagai aparatur sipil negara berkomitmen mengabdi untuk bangsa dan negara. Istilah teman-teman di sini, Sri Kandi frekuensi. Sri Kandi itu harus tangguh dan handal. Di samping tugas negara, juga ada tugas seorang istri dan ibu. Apalagi ketika tugas penting memanggil, bagaimanapun kondisi anak-anak dan suami di rumah, kita harus tinggalkan mereka. Bos, angkat dulu Mama Dina. Iya Pak, Assalamualaikum. Iya, di rumah aja Pak. Oh, iya kapan? Nggak ada bisa teman yang lain Pak? Yang handle? Oh, iya ada Pak, iya. Tapi saya izin dulu Pak Di, sama suami sama anak-anakku dulu Pak Di. Soalnya malam-malam ini Pak, saya minta izin. Bagaimana lagi? Ada gangguan lapang, baru harus cepat ditangani. Ada yang lain kan daripada kita? Tidak ada, saya aja sama Ani yang bisa, baru harus ditangani cepat. Nah itu nanti saya lihat sakit ya. Supaya pulang ke sana. Iya, kalau cepat selesai pulang ya cepat. Dalam tugas negara, dukungan keluarga sangat berarti, meskipun ada saja interupsi-interupsinya. Mama mau pergi dulu dinas. Nah? Udah Mama pergi terus. Harus ke Mama pergi nak, kalau disuruh sama bosnya Mama. Tapi coba kita pada pulang. Iya, cepat aja Mama pulang nak. Di? Semangat sayang, semoga cepat selesai besok. Iya, supaya cepat pulang. Saat ada gangguan frekuensi radio, koordinasi sangat penting untuk mendapatkan informasi dan dijadikan bahan analisa lebih lanjut. Karena jika gangguan ini akan terus menerus, ini bisa berakibat fatal, terutama dampaknya pada masyarakat. Contohnya satelit pencintraan 8 yang begitu penting sebagai peringatan dini terhadap masyarakat, seperti titik kebakaran hutan dan lain sebagainya. Itulah kenapa penggunaan frekuensi harus sesuai peruntukannya agar tidak saling mengganggu. Mari kita mulai mengukur
kuring ini. Video ini Midi, cocok nih sesuai dengan frekuensi yang dia gangguin di 8. Iya, betul. Oh iya, sudah oke, sudah turun. Oh iya, Iya, sudah iya. clear nih nih. Makasih nah. Oke. Pak bisa dicekkan frekuensinya yang terganggu kemarin. Apa masih ada gangguan atau sudah clear? Oh jadi sudah clear ya Pak ya? Oh syukurlah kalau begitu Pak. Ada kepuasan tersendiri saat gangguan itu terselesaikan. Lelah, tidak terasa. Tapi malah justru rindu yang tiba-tiba datang, ingin segera memeluk anak-anak. Jarang pulang mah ini nah. Selesai nih gangguannya. Siang Pak. Tunggu. Pak, laporan gangguan 8 yang kami tangani kemarin Pak, alhamdulillah sudah clear. Ini laporannya Pak. Ini ada kendala nggak di lapangan? Sedikit Pak, tapi alhamdulillah kami bisa tangani dengan tim 8 Pak. Ya, saya terima kasih banyak telah melaksanakan tugas dengan baik. Laporan juga selesai dengan cepat. Mudah-mudahan ke depannya kita bekerja lebih baik lagi dan kompak. Ya, sudah ditonton ya para sahabat frekuensi, bagus sekali filmnya. Nggak heran dia memenangkan penghargaan pada 2 tahun yang lalu. Nah, sekarang pertanyaan kita apa sih sebetulnya yang bikin menarik dari film ini? Kita akan coba membedahnya secara lebih kritis. Sekaligus saya ingin memberikan tips pertama dari saya ketika nanti teman-teman merancang video Anda sendiri. Yang pertama itu adalah soal premis cerita. Ya, film tadi itu menjadi menarik karena dia memiliki premis cerita yang tajam, yang dikarenakan adanya 4 komponen wajib dalam sebuah cerita yang menarik. Bukan sebuah cerita saja ya, karena kalau sebuah cerita saja itu secara definisi itu hanyalah sebuah bentangan peristiwa dari satu titik ke titik tertentu. Itu cerita. Tapi kalau cerita yang menarik, kita harus lebih effort lagi. Itu sebabnya kita perlu 4 komponen wajib tersebut. Yang mana? Inilah premis cerita itu adalah, teman-teman mesti catat aja, dia harus punya karakter yang pertama. Kemudian karakter itu mesti mempunyai tujuan. Kemudian karakter itu mesti mempunyai cara dalam mencapai tujuannya. Dan dalam video Anda pastikan ada konflik. Kalau kita mau menyederhanakan menjadi satu kalimat yang lebih sederhana, bunyinya kira-kira seperti ini. Seseorang ingin sesuatu dengan cara spesifik, namun mendapat kesulitan tertentu. Nah, inilah yang dinamakan premis cerita. Jadi teman-teman coba dibaca-baca ulang nanti, dihafal-hafal, dimasukin ke dalam hati. Jadi ketika teman-teman punya ide, coba langsung terjemahkan ke dalam premis, karena premis ini adalah tulang punggung video Anda nanti. Semua akan membaca dan mengacu kepada premis ini. Dan kemudian saya ingin mencoba menerjemahkan film tadi ke dalam sebuah premis. Itu sebetulnya cerita tentang seorang perempuan pegawai negeri yang ingin menunaikan tugasnya sebagai ibu dengan cara merawat anak yang sakit di rumah, namun mendapat kesulitan saat gangguan jaringan memaksanya pergi meninggalkan rumah. Jadi inilah yang membuat satu lagi yang membuat film ini menarik, karena dia tidak hanya memberikan dimensi seorang pekerja gitu, tapi di situ ada dimensi yang lebih dalam, yaitu dia seorang istri, dia seorang perempuan, dia seorang ibu. Dan ini membuat kita lebih dekat secara emosional dengan mereka, karena kita merasakan ini relevan bagi kehidupan kita sehari-hari. Meskipun kita tidak kerja, orang yang tidak bekerja di SDPPI pun bisa jadi relevan, karena bisa jadi dia mengalami hal yang sama.
Gitu. Itu tips pertama dari saya adalah buat premis dari video Anda. Ini yang akan membantu. Kemudian yang kedua, KKK, ingatnya gampangnya triple K gitu ya. Keunikan, karakter, dan konflik gitu. Tadi sudah lihat kan betapa karakter membuat film ini stand out ketimbang film yang lain gitu ya. Kemudian kita jadi lebih dekat. Semakin manusiawi dari karakter Anda, itu akan membuat film Anda semakin unik, gitu, semakin baik dan semakin bisa dipercaya dalam tanda kutip oleh penonton. Karena apa? Karena mereka merasa dekat. Nah, saya punya beberapa tips bagaimana cara membuat karakter Anda menjadi lebih believable, gitu kalau bahasanya di film ya. Kita harus memiliki 4 atribut yang harus kita sematkan pada mereka. Yang pertama, cari tahu apa value atau nilai yang dipegang oleh karakter tersebut. Misalnya orang ini sangat menghargai keluarganya gitu. Orang ini sangat menjunjung tinggi karirnya gitu. Pastikan Anda memiliki value ketika Anda mengembangkan karakter Anda. Kemudian yang kedua, cari tahu apa sih strength atau kekuatannya. Apakah orang ini berani, apakah orang ini cerdas, apakah orang ini pantang menyerah. Itu akan menjadi karakter yang akan dibawa dalam video Anda. Kemudian yang ketiga, cari tahu juga kelemahannya, karena setiap orang pasti memiliki kelemahan. Cari tahu, karena ini yang biasanya menjadi konflik dari film Anda. Misalnya dia kelemahannya sulit menerima pendapat orang lain. Nah, itu kan merupakan kelemahan gitu. Kemudian sulit mengontrol emosi. Wah, nanti berarti karakternya bakal sering marah atau sering nangis mungkin. Ini akan membuat karakter itu lebih believable di mata penonton. Dan yang terakhir, apa fear-nya atau ketakutannya. Jadi bohong itu kalau orang nggak punya rasa takut itu. Setiap orang pasti punya rasa takut. Meskipun rasa takut itu terkadang terdengar sepele bagi orang lain. Misalnya, saya takut ngomong di depan publik. Nah, gitu. Belum tentu orang yang berani secara fisikal bisa ngomong di depan publik dengan baik. Itu adalah ketakutannya. Jadi, gali lagi karakter Anda, cari tahu apa yang membuat dia takut. Dan itulah yang akan Anda panen di dalam penulisan cerita nantinya. Dan yang ketiga, yang membuat film ini istimewa menurut saya adalah karena dia memiliki konflik yang berlapis. Jadi dalam jagat cerita itu ya teman-teman, konflik itu cuma ada 3. Yang pertama, konflik antara manusia dengan dirinya sendiri. Yang kedua itu konflik antara manusia dengan manusia lain. Dan yang terakhir, konflik antara manusia dengan alam. Dalam konteks film tadi, dia punya semuanya. Dia punya konflik dengan dirinya sendiri, ya, dengan bagaimana dia harus, sebagai ibu, dia pengen merawat anaknya. Yang kedua, konflik manusia dengan manusia lain, bagaimana dia harus berhadapan dengan suaminya dan dengan bosnya gitu di kantor. Dan yang ketiga, dia dengan alam atau lingkungan, bagaimana dia harus malam-malam pergi perjalanan ke daerah yang jauh. Ketiga konflik ini, ketika diramu menjadi satu kesatuan, membuat cerita ini lebih menggigit gitu, lebih menggelitik dan membuat kita penasaran bagaimana, apakah dia berhasil menjalankan tugasnya atau tidak. Jadi teman-teman nanti ketika membuat karya, silahkan melakukan analisa. Tidak harus ada 3-tiganya, tapi biasanya karya yang bagus punya 3-tiganya, gitu ya. Jadi silahkan dipikirkan ini. Kemudian selanjutnya kita akan nonton satu lagi video yang lebih pendek. Ini pemenang yang tahun lalu 2020, judulnya Tertib Frekuensi Semua Aman, karya Balmon SPR kelas 1 Makassar. Ini juga menarik. Silahkan kita tonton dulu. Nama lengkap? Takdir dan Tutu, Pak. Pekerjaan? Nelayan di Pelabuhan Potere Makassar, Pak. Tapi Pak, saya mau tanya, apa kesalahanku ini, Pak? Daeng melanggar Undang-Undang 36 tahun 99 tentang telekomunikasi. Gara-gara Daeng menggunakan frekuensi mara bahaya secara ilegal, petugas radio pantai tidak mendengar orang minta tolong saat kapal kecelakaan. Dan karena Daeng pakai perangkat yang tidak standar, suara musiknya mengganggu komunikasi pesawat dengan menara pengawas. Tindakan Daeng ini sangat-sangat berbahaya. Tapi kan saya tidak tahu, Pak, kalau frekuensi yang saya gunakan itu ilegal dan mengganggu. Bagaimana bisa Daeng tidak tahu? Di tempatnya Daeng di Pautere ada loket pelayanan perizinan maritim. Kami juga punya mobil pelayanan bergerak yang selalu keliling di setiap pelabuhan dan dermaga. Di kedua sarana itu
ada petugas pelayanan yang berkompeten dan berdedikasi untuk membantu semua nelayan dan pemilik kapal. Biar ada izinku Pak, saya tidak tahu cara komunikasinya. Daeng, Balmon Makassar rutin memberikan pelayanan berupa sertifikasi operator radio. Di undangan saya lihat ada nama tak, tapi tidak datang Ki. Iya, saya tahu Ji ada loket dan pelatihan itu Pak, tapi nanti bayar Ki Pak. Hei Daeng, semua pelayanan maritim itu gratis. Bila Daeng temukan ada layanan buruk atau ada pungli, Daeng bisa melaporkannya ke nomor pelayanan kami. Saya mengaku salah Pak, saya mohon maaf Pak. Gimana Pak Duel, Pak Asep? Siap. Tolong bisa dikasih kebijaksanaan, kasihan Pak. Dan yang berbuat, yang harus bertanggung jawab dengan proses itu. Siap. Ya, menarik sekali ya yang kedua ini, meskipun memang jenis videonya memang ini lebih berbeda dari yang pertama gitu ya. Yang ini, yang pertama itu kita lebih storytelling, lebih punya karakter, punya progresi cerita. Yang ini kita lebih ke satu adegan, fokus, kemudian fokus di satu isu gitu, dan mungkin secara sifat juga ini lebih ke promosional atau edukasi kepada publik. Tapi ini yang menarik, kita akan cermati. Masuk ke tip ketiga dari saya, nah, bermainlah dengan perspektif gitu ya. Tadi teman-teman sudah lihat, yang pertama itu meski jenis filmnya berbeda, premis dan konfliknya tetap ada ya. Jadi ini adalah karakternya, kita mengambil perspektif dari si penjahat nih, pelaku pelanggar nih. Lihat bagaimana kreatornya mengambil perspektif pelanggar hukum, bukan penegaknya ya. Ini yang membuat ceritanya jadi lebih menarik dan mungkin saja lebih relevan di daerah masing-masing. Jadi ketika teman-teman nanti membuat video, coba pertanyakan lagi apakah perspektif atau sudut pandang yang Anda pilih sudah tepat. Jadi mungkin nggak selamanya film tentang SDPPI ini mengambil sudut pandang seorang pegawai di sana gitu. Bisa jadi kita bagian security di sana, kita ambil sudut pandangnya. Mungkin itu akan membuat video Anda bisa menjadi lebih segar. Di tahun-tahun sebelumnya, tahun yang 2018 kalau tidak salah, ada satu yang judulnya My Hero, My Guardian. Di situ itu juga film yang bagus dan salah satu pemenang juga. Dan yang menarik di situ adalah kreatornya mengambil perspektif seorang anak kecil yang ayahnya bekerja di SDPPI. Nah, apa yang ditimbulkan dari pemilihan perspektif tersebut? Saya ketika menonton, saya melihat film ini menjadi lebih segar gitu ya, lebih lugu gitu, dan dalam arti positif gitu ya. Ketika kita melihat bagaimana anak memaparkan sosok ayahnya, kita bisa merasa simpati dengannya. Ini segar sekali jika dibandingkan dengan ketika narator itu sendiri langsung membahas tentang pekerjaan seseorang yang bekerja di SDPPI. Ini pilihan yang tepat gitu. Jadi intinya jangan takut untuk mengeksplorasi pilihan perspektif Anda gitu ya. Semua bisa, semua boleh gitu ya. Bahkan Anda mungkin bisa karakter utamanya nanti adalah alat radio atau mobil gitu, benda mati pun tidak apa-apa gitu, karena kita di dunia kreatif gitu. Anda hanya tinggal perlu meyakinkan penonton Anda gitu. Kenapa perspektif ini adalah yang paling tepat bagi saya untuk menyampaikan cerita ini gitu. Jadi jangan takut, kita explore aja terus. Kemudian tips yang keempat itu dari yang kita bisa tangkap dari film yang barusan adalah pikirkan tentang nilai produksi. Apa sih maksudnya? Anda perlu ingat bahwa ketika membuat video itu, Anda berkarya di medium audiovisual. Artinya kedua hal itulah yang akan menjadi garda terdepan dari karya Anda. Jadi pastikan keduanya layak tayang gitu, digarap dengan baik, dipikirkan konsepnya gitu ya, kemudian dieksekusi dan disunting dengan baik, terutama audio. Kenapa sih kok malah audio gitu ya, padahal orang mikir video itu it's all about visual. Ternyata tidak begitu. Audio menempati peranan yang sangat-sangat penting di karya audiovisual. Sekarang begini saja, saya kasih contoh gitu ya. Kalau Anda menonton gambarnya kurang bagus, tapi selama audionya bagus, kita masih bisa menonton, masih enak gitu.
Itu satu. Dan yang kedua, informasi yang hendak disampaikan akan tersampaikan dengan jelas gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau kita punya visual yang sangat bagus tapi audionya kurang bagus, kita akan langsung malas menonton gitu. Orang akan langsung meninggalkan. Dan yang lebih buruk adalah informasi yang hendak kita sampaikan akhirnya malah nggak sampai sama sekali. Jadi itu, teman-teman audio visual harus ingat bahwa kita tidak hanya visual tapi juga audio. Jadi tolong audionya dipikirkan masak-masak itu bagaimana kita menghasilkan atau memproduksi dengan suara yang jernih. Gitu. Kemudian maksimalkan budget produksi Anda gitu ya. Begitu juga dengan sumber daya Anda dengan cara memadatkan produksi tapi yang meningkatkan kualitas gitu. Jadi jangan dipadetin aja tapi terus kemudian banyak yang dibuang terus akhirnya karyanya jadi buruk gitu ya, bukan seperti itu. Saya ingin memberi contoh di film yang tadi barusan itu bagaimana mereka memaksimalkan semuanya. Seluruh film hanya berlokasi di satu set. Seluruh film hanya punya 4 orang di dalam situ. Hanya propertinya hanya ada map gitu kan. Hanya itu saja gitu. Tapi dia bisa membuat adegan terjaga tensinya dengan baik, kemudian alurnya juga bagus gitu, kemudian dramatic question alias pertanyaan yang ingin disampaikan kepada penonton itu bisa terlontar dengan baik juga gitu, dan akhirnya film ini terbukti dia menjadi juara pertama di tahun lalu. Jadi film tidak harus megah, tidak harus luas, tidak harus beraneka latar dengan banyak aktor, tidak gitu, tapi utamakan dia harus padat. Jangan sampai ada adegan atau apapun yang menjadi sia-sia. Sunting dan sunting lagi ketika Anda sudah menyusun film Anda, sampai Anda rasa tidak ada satupun dari gambar ataupun adegan ini yang bisa dibuang lagi. Gitu. Ketika itu sudah Anda lakukan, karya Anda akan sangat padat dan siap untuk ditayangkan. Itulah tips dari saya. Saya juga ingin ngobrol sedikit nih tentang tren video yang lagi booming saat ini gitu ya di masyarakat. Yang pertama itu mungkin teman-teman ada yang tahu muka siapa? Ini adalah kepala dari Instagram, situs foto sharing terbesar di dunia gitu ya. Yang menarik adalah bulan Juli ini dia bilang kita bukan lagi aplikasi sharing foto gitu. Dia sendiri yang bilang. Kenapa? Karena dia menyadari betapa pentingnya dan betapa upcomingnya tren video saat ini, terutama video-video yang pendek. Jadi masa depan video ini terbilang cerah kalau kita melihat dari tren di media sosial. Yang kedua, perlu teman-teman perhatikan juga tren video saat ini antara sangat pendek atau panjang gitu. Jadi ketika nanti teman-teman bikin gitu ya, bikinlah yang pendek. Gunanya agar dia mudah untuk dicerna, mudah untuk dibagikan, semua orang bisa melihat gitu, atau sangat panjang gitu. Jadi dalam artian menyeluruh, isinya komprehensif gitu, isinya sangat menjelaskan dan orang tidak perlu menonton yang lainnya lagi. Jadi sekarang itu trennya antara dua ini, gitu. Jangan bikin yang tanggung, kasarnya seperti itu. Yang ketiga, interaktivitas itu tetap menjadi kunci di perkembangan di media sosial gitu ya. Jadi bahkan kalau dulu kita sering yang ngajak komen atau nge-likes aja gitu, sekarang tuh sudah mulai banyak yang membuat engagement antara kreator dan penontonnya lebih terjaga. Sekarang sudah mulai ada fitur-fitur terbaru kayak Anda mulai bisa membeli gitu, tinggal lagi nonton video, ada wah bajunya bagus, tinggal klik bisa langsung sambung ke tokonya. Nah, fitur-fitur semacam inilah yang mesti kita pelajari dan kita manfaatkan sesuai dengan purpose atau tujuan kita. Yang keempat, yang lagi tren ini juga salah satunya adalah live streaming gitu ya. Ini adalah potensi yang besar dan lagi meledak di dunia gitu. Jadi saya tidak tahu apakah ini akan tepat buat teman sahabat frekuensi SDPPI. Tapi kalau memang ada momennya atau ada peluangnya untuk memanfaatkan fitur yang satu ini, manfaatkan. Gitu. Dan yang terakhir, teman-teman pastikan juga
apakah semuanya yang Anda rancang itu sudah sesuai dengan nilai-nilai Anda dan kebutuhan Anda. Jadi terlepas dari tren yang ada, terlepas dari teknologinya atau apapun itu, teman-teman mesti tetap ingat bahwa pertanyakan apakah si ini sudah sesuai dengan suara yang teman-teman ingin sampaikan dalam video Anda. Apakah ini tepat bagi mungkin perusahaan Anda? Apakah ini tepat disampaikan dengan cara tertentu gitu ya. Jadi pada ujungnya adalah pertanyakan kembali apa sih kebutuhannya, apa tujuannya. Karena saya selalu yakin bahwa di dunia kreatif ini kita tidak ada yang salah. Semua cara bisa dilakukan. Yang salah adalah ketika Anda tidak mencapai tujuannya. Gitu. Jadi silahkan bereksplorasi, silahkan bereksperimen, tapi pastikan Anda sesuai dengan tujuan. Oke, mari berdiskusi dan terima kasih. Selamat pagi. Wow, nah tadi aku di sini nyimak loh, karena aku sebenarnya kan ada dua pin acting juga ya Mas Bayu. Mas Bayu, benar-benar dari penjelasan tadi aja tiba-tiba udah ada pertanyaan loh. Siap. Nah, ini kan memang membuat video sebenarnya entah mengapa dengan berbagai macam wadah media sosial, bakat-bakat orang kan untuk bikin video tiba-tiba ada aja. Ya. Bener ya, entah itu ngebikin remix videonya dari video-video lama atau membuat sendiri, berakting sendiri. Ya. Nah ini ada kendala nih, karena di syarat untuk nanti, untuk video nanti itu kan harus menerapkan protokol kesehatan, which is berarti pakai masker. Ya. Nah, ada tuh pertanyaan, saya mau bacain nih Mas Bayu, mohon dijawab dengan sesingkat-singkatnya aja karena kita juga bentar lagi ya ada kedatangan tamu kita. Oke, siap. Ya. Mas Bayu, pertanyaannya nih, gimana acting kalau pakai masker? Kan kalau acting tuh meliputi mimik wajah, bibir dan lain-lain, itu gimana? Oke, pertama kata orang mata itu jendela jiwa kan. Betul sih, betul sih. Mata Anda berbicara. Satu itu, kedua kita masih bisa memakai yang lain, gestur, ya kan, cara jalan, yang lain. Jadi mimik wajah bukan segalanya gitu. Kita bisa memanfaatkan hal lain dalam berakting. Itu sih paling cara sederhananya. Berarti harus pinter-pinter juga ya nemuin nih apa kekuatan, betul. Misalnya kan dari sedih, kekuatannya selain bibir apa gitu kan ya. Apakah kita bergaya ya kan? Acting begini, dengan tangan. Sedih kan. Ya benar-benar. Aku jadi ikut belajar nih Mas Bayu. Mas Bayu, berarti kalau misalkan dilihat dari tadi, saya kan sempat lihat juga nih Mas Bayu trennya masa kini gitu. Berarti ajang yang kali ini dengan ada kategori yang disesuaikan itu sudah sesuai dengan tren masa kini? Ya, ketika teman-teman SDWPPI bilang ini kategorinya dua loh, satu 60 detik aja, satu 30 detik aja. Saya langsung berpikir, wah ini memang ini zamannya dan ini eranya, karena ini akan menjadi sesuatu yang tepat guna gitu buat pengguna internet zaman sekarang gitu. Mereka butuh sesuatu yang cepat, gampang dicerna, gampang dibagikan. Wah, challenge yang pas dengan tren masa kini. Tapi kita juga pengen tahu kan Mas Bayu, pasti Mas Bayu juga sebagai juri juga penasaran kira-kira ke depannya lomba ini mau dibawa seperti apa? Itu dia. Ya kan? Saya penasaran. Mau nanyanya sama siapa? Saya hadirkan nih. Oke, kita coba panggil yang punya acara kali. Ya langsung aja kita ajak kembali untuk bergabung Mas Aryo. Halo Mas. Halo. Nah, kita kan udah bertiga nih, mohon maaf nih. Iya. Ya kan? Iya. Protokol kesehatan. kursi dulu juga nih. Atur kursi dulu. Enaknya posisi gimana? Tetap menjaga jarak, maskernya nggak dilepas ya. Baiklah, Mas Aryo. Keren ya tadi penjelasannya ya. Nggak salah nih dia sebagai juri. Sutradara. Oh iya. Tadi tiba-tiba ada pertanyaan loh Mas Aryo. Langsung dijawab sama Mas Bayu. Oke. Berarti ini kan memang sebenarnya ke depannya bakal banyak kayak butuh tips and trick ya selain dari salah satu juri gitu kan ya. Juga pasti pengen tahu nih, saya ikut kompetisi ini ke depannya nih kompetisi mau dibawa seperti apa gitu loh Mas Aryo. Oke. Ini pertanyaannya berat sebenarnya. Wah. Waduh. Tapi gini ya. Sebelumnya saya nanya nih, udah pada vaksin kan? Udah vaksin. Udah pada prokes? Oh, pastinya harus. Iklan. Sebagai Kominfo kita iklan jendelanya Indonesia nih. Tapi saya juga mau kasih apresiasi untuk SDPPI dan Kominfo tuh luar biasa loh ngikutin zamannya. Dengan ada seperti ini nih saya aja salut loh. Jadi benar-benar mengerti banget, oh orang zaman sekarang seperti ini karakternya udah disesuaikan, hebat loh. Hebat. Silakan Mas Aryo. Sebelumnya kita yel dulu ya, semangat pagi ya. Boleh. Tetap jaga jarak, siap. Semangat pagi. Oke, thank you. Selamat pagi lagi buat
sahabat frekuensi semua. Tadi pertanyaan Tata penting banget, ini mau kemana gitu ya. Jadi teman-teman semua kita coba bedakan ada dua ya. Satu yang memang terkait teknis, terkait teknis kita. Kemudian yang kedua adalah kaitannya hal yang mungkin kadang tidak kita anggap penting, padahal itu penting, yaitu apa? Branding. Semenjak iFast Fest pertama, 2, 3, dan yang keempat ini, ternyata branding kita itu semakin lama itu semakin yang diminati masyarakat tuh yang seperti apa sih gitu. Nah, kita menuju ke sana sebenarnya. Jadi kita coba semakin mendekati dengan sekarang tadi ada TikTok, adanya IGTV atau Reels yang semakin viewersnya semakin banyak dan di luar beyond our expectation gitu. Nah, kita coba menganggap ke sana. Nah, sekaligus nih, ini kami sebagai pemerintah ya. Kalau terhadap expert di sini, mumpung ada ahlinya nih, saya mau tanya nih sebenarnya. Kalau kita mengarahnya ke, jangan naik ke rumput bergoyang. Kalau kita mengarahkannya ke arah tadi TikTokan begitu, sebenarnya dari sisi dari sisi kekinian itu cocok nggak sih kalau pemerintah melaksanakan itu? Atau dari sisi ini sebaiknya pemerintah yang jaim-jaim aja deh gitu. Ini saya coba mempraktekkan yang barusan Pak Sutradara sampai ini dengan mimik mata. Kelihatan. Kalau di sinetron itu kan yang matanya makin deng. Zoom in, zoom out. Walaupun bermasker gitu. Itu seperti apa sih? Ini mumpung ada ini nih. Iya, untuk pemerintah gitu ya, sebetulnya saya tetap berpendapat bahwa dalam dunia kreatif itu tidak ada yang salah. Dia bisa dipergunakan oleh siapa aja. Pemerintah, orang kreatif, orang yang lain pun dalam sebuah industri bisa dipakai karena tidak ada yang salah. Tergantung tujuan kita, Pak. Jadi kita maunya apa, kita mau apa yang hendak kita lakukan. Kemudian di dunia kreatif itu kan intinya adalah emosi gitu ya. Kita menjalin hubungan emosional antara kreator dengan penontonnya gitu. Jadi alangkah baiknya kalau memang pemerintah juga bisa melakukan itu gitu. Kita mendekatkan diri pada masyarakat sehingga mereka juga bisa attach dengan kita gitu. Jadi ini langkah yang menurut saya baik sekali gitu ke depannya gitu. Bahkan dari dua individu yang tidak saling mengenal bisa mengenal lewat tayangan gitu. Berarti sudah cocok ya kalau kita ingin lebih mendekatkan SDPP ini kepada masyarakat dan lebih mengenal. Kan terus terang, yang kita atur ini hal yang nggak kelihatan, yaitu frekuensi. Mungkin nggak pernah peduli ya, frekuensi di sini berseliweran untuk Hankom, untuk TV, satelit, radio. Tapi di sini diatur dan SDPP yang ngatur. Teman-teman di sana yang ngatur. Wah, dari jauh aja bisa ngatur ya. Ini tapi nggak posesif kan? Pasangan atau apa nih? Enggak. Ini luar biasa sekali ya, udah full dengan informasi, kita udah dikasih semua gitu ya. Ini juga baru, ibaratnya ini belum sampai ke tengah acara banget. Ini sudah isi pembekalannya sangat luar biasa, mudah-mudahan semuanya sudah siap ya. Walaupun nanti saya yakin juga masih banyak pertanyaan di tengah-tengah perjalanan kan biasanya seperti itu ya. Dan mungkin ada lagi yang disampaikan untuk persiapan para peserta, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman semua terkait iFast Fest 2021 ini, kita kembali lagi kita dalam masa pandemi ini, kita yang pasti kita harus mensupport program pemerintah, yaitu prosedur kesehatan untuk menurunkan angka COVID ini. Itu yang nomor satu. Silahkan keluarkan kreativitas teman-teman semaksimal mungkin, tapi satu, jaga kesehatan. Dan kita doakan semua teman-teman yang saat ini sedang berjuang, kita doakan semoga semakin sehat, semakin berkah buat semuanya. Amin, amin. Nah, kalau dari salah satu dari kita nih? Saya cuma pengen menyemangati teman-teman sahabat frekuensi untuk lebih berani bereksplorasi dalam kreativitas karena tujuan kita ini kan memberi sesuatu atau edukasi buat masyarakat terutama ya. Jadi semoga upaya teman-teman nanti bisa mendapat berkahnya juga gitu buat kita semua. Iya. Itu aja. Semangat. Keren. Gimana kalau kita semangatinnya bareng lagi nih, Mas Aryo, Mas Bayu, ayo dong. Kayaknya sekarang Tata yang semangat pagi. Oh iya, salah satu wanita menurut aja. Ayo kita ya semuanya siap ambil posisi di tempat masing-masing. Siap. Kita semangati untuk ikut iFast Fest 2021. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih Mas Aryo, Mas Bayu. Terima kasih banyak.